Sabtu 19 Juli 2014, ribuan warga Tegidanak dan sekitarnya memadati pondok pesantren Minhadul Ulum. Mereka ingin melihat secara langsung ritual dakwah dari dalam kubur. Ritual ini sendiri merupakan bagian dari peringatan Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Uskup Ustadz Kubur atau Gus Muzamil dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pembukaan pengajian akbar dan ceramah dari dalam kubur ini diisi dengan kesenian hadroh dari santri pondok pesantren Minhadul Ulum. Pengasuh pondok pesantren Minhadul Ulum, Kiai Haji M. Saifuddin Fatoni mengatakan, pengajian akbar ini digelar untuk memperingati Nuzulul Quran. Karena itu selain berdakwah dari dalam kubur, acara ini juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pemberian santunan dan buka bersama dengan anak yatim. Para santri pondok pesantren Minhadul Ulum juga diharapkan dapat mengikuti jejak alim ulama sebagai pendakwah. Dakwah merupakan salah satu cara untuk menyebar luaskan ilmu kepada masyarakat. Diberi kekuatan lahir dan batin untuk menyampaikan dakwah terus di muka bumi ini, khususnya di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Karena masih banyak manusia-manusia yang perlu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mudah-mudahan malam hari ini sebagai kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian akbar ini dihadiri sejumlah tokoh agama dari Pesawaran dan beberapa daerah lainnya. Beberapa pemimpin pondok pesantren yang hadir antara lain Kiai Haji Mu'alim Ridwan dari Lampung Timur, Kiai Haji Ahmad Junaidi dari Lampung Selatan,
Kiai Haji Masyum Afdar dari Nahdlatul Ulama. Selain pembuka agama, acara ini juga dihadiri pejabat seperti Kapolsek Tekidanan AKP Asril. Adapun Ustadz M. Muzamil MZ dari Banyuwangi, Jawa Timur akan bertugas untuk memberikan ceramah dari dalam kubur. Kini tibalah saatnya ceramah dari dalam kubur yang dibawakan oleh Ustadz Kubur atau Uskup Muzamil. Sesuai dengan namanya, ceramah dari dalam kubur ini berbeda dengan ceramah biasanya. Biasanya ceramah digelar di atas panggung atau mimbar, namun kali ini Ustadz akan memberikan ceramah dari dalam tempat peristirahatan terakhir tersebut. Sebelumnya, panitia telah menyiapkan liang kubur yang akan menjadi tempat ceramah. Layaknya akan mengubur umat muslim, panitia juga menyiapkan nisan, keranda mayat, kain kafan. Mikrofon yang akan digunakan selama berdakwah di dalam kubur juga disiapkan, termasuk bunga untuk ditabur di makam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله
Prosesi ceramah di dalam kubur memang dibuat selayaknya akan memakamkan seseorang. Hal ini sesuai dengan inti dari kegiatan ini, yaitu mengingatkan kaum muslim akan datangnya maut. Sesaat setelah tabur bunga, suara Ustadz Muzamil dari dalam kubur mulai membahana, menyampaikan tausiahnya melalui pengeras suara dari dalam tanah. Dalam khotbahnya di dalam kubur, Ustadz Muzamil mengingatkan setiap manusia pasti mengalami kematian. Dirinya mengajak para jemaah untuk selalu ingat dengan kematian. Nasihat yang disampaikan Ustadz Muzamil membuat banyak jemaah menangis. Astaghfirullahaladzim. Bapak, Ibu, semua saudara, berpikir dan merenunglah saudara bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Harta akan kita tinggalkan, istri akan kita tinggalkan, anak yang lucu akan kita tinggalkan, harta benda yang mati-matian kita cari akan kita tinggalkan, mobil yang mewah dan rumah yang megah akan kita tinggalkan. Yang pernah terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi dalam genggaman ilahiyah-Mu ya Allah. Dia maha melihat sanubari kita ya Rahim ya Allah. Gelombang kenikmatan terus Kau limpah. Namun sebesar apapun dosa kami tidak menyembah selain-Mu ya Allah. Ya Allah, saudara, Allah telah berfirman kepada kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Saudara, tulisan itu merupakan tulisan maka tentukan sebaik-baik ketentuan ya Rabb kepada perkumpulan majlis zikir seperti saat ini. Allah berfirman tidak melihat api neraka ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Sesungguhnya rahmat kasih saya biarkan setiap nafasmu dan merindukan Rasulullah, kenikmatan yang Engkau berikan. Karena hamba merasa diri hamba sudah hebat. Kesesatan yang menyesatkan hati dan menayak hati. Ingin sekali bisa hamba boleh mendekat Tuhanmu dengan hati yang bersih dan suci. Hamba tidak ingin menemuimu ketika hamba sedang kotor ya Allah. Ketika hamba berhati hitam, ketika hamba terperosok ke dalam jurang yang gelap gulita, sehingga ingin bertobat kepadamu ya Allah. Berapa banyak dan musibah akan terjadi
tanggamu lantaran kedurhakaanmu. Sam, pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda. Karena kecintanya dia takut tak sanggup melepaskanmu saudara. Dia ingin kau mandiri, agar ketika dia tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Sayangi ayah dan ibumu, saudara. Amalan yang dicintai Ceramah dari dalam kubur memang bukan hal yang baru. Namun, sejatinya ceramah ini bertujuan agar kaum muslim meningkatkan iman dan takwa mereka. Pertama, kami sebagai santri sangat berterima kasih kepada kegiatan ini yang disponsori oleh beliau Ustadz Muzammil, bahwa sebenarnya hal ini sangat penting bagi para santri khususnya dan umumnya bagi semua kita, bahwa memang perlu ada sentuhan hati, perlu metode dakwah yang baru dengan cara mungkin seperti ini, sehingga orang yang mendengarkan dakwah bisa tersentuh hatinya, sehingga ini bisa menjadi dakwah yang efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Himpunan Santri Indonesia, terusnya di Lampung, dan kami pengurus Himsani atau Himpunan Santri Indonesia yang ada di Lampung, berharap banyak bahwa ke depan banyak orang tua yang menjadikan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan alternatif. Karena saya yakin bahwa pesantren adalah lembaga yang sangat pas buat kebutuhan anak pada saat ini. Karena di dalamnya ada pendidikan afektif, ada psikomotorik, dan juga ada pendidikan yang sifatnya kognitif. Jadi komplit semuanya. Jadi kalau mungkin orang tua masih bingung mencari pendidikan, maka yang benar adalah pesantren sebagai tempat untuk mendidik anak-anak mereka. Karena itulah yang paling tepat menurut saya begitu. Dan yang ketiga, kami berharap bahwa seperti ini sangat terus-menerus dilakukan dan ada peran dari semua pihak, terutama juga pemerintah. Setelah ceramah selesai, para santri langsung menggali kembali makam Uskup Muzammil. Mereka juga langsung mengangkat tubuh Ustadz dan membawanya ke panggung. Jamaah sekalian, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pengajian akbar ini bertujuan untuk mengajak masyarakat
agar dapat menguatkan iman. Terlebih lagi, saat ini marak pengaruh ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan kultur masyarakat. Quran, yang kedua adalah penutupan pengajian kitab kuning di Pondok Pesantren Minhajul Ulum ini, yang ketiga adalah santunan yatim piatu sekaligus dilanjutkan dengan dakwah dalam kubur ini. Adapun tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan atau menempel teban iman dan Islam bagi kita sekalian gitu. Sebagai penceramah, Ustadz Muzammil berharap agar dakwah ini dapat memotivasi seluruh umat agar meningkatkan iman dan takwa. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk introspeksi dengan mengingat kematian. Yang tidak mau datang, tidak biasa datang pun, dia tidak enggan untuk datang, walau niat pertama penasaran. Alhamdulillah, silahkan dia datang penasaran. Ketika dia lihat saya dikafani, saya dinaikkan keranda, saya dikubur, insya Allah hilang dia punya penasaran, ingat dengan dia punya kematian, insya Allah saudara. Guru kita bersama Yai Syaifullah Fatoni, pengasuh pondok pesantren ini, yang telah sudi bersama-sama menyukseskan acara ini. Dan saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya, seperjuangan saya yang tidak di Indonesia, beliau di Malaysia, Dr. Syekh Rozmi bin Cidin. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah berpartisipasi dalam dakwah saya. Saya doakan semoga beliau jaya nanti Dr. Rozmi Cidin ya, pada saudara-saudara saya, terus saudara muslim di Palestina. Tetap semoga Allah kuatkan keimanan mereka, tidak kecil hati. Sesungguhnya kalaupun toh gugur, beliau adalah syahid di mata Allah. Surga jelas adanya tempatnya saudara. Adapun dari kalangan Israel, semoga terus menimba ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, termasuk salah satunya dengan mengikuti pengajian atau ceramah. Mereka, sehingga ada musyawarah untuk menghentikan serangan ke saudara-saudara kita di Palestina.